Karena pariwisata itu tadi biaso bi awak, alun tahu biaso bi orang lain bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Pariwisata, kembali lagi kita di Malapa, Mautalama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tentunya saat ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat istimewa di dunia pariwisata Sumatera Barat. Itu sudah sangat diakui, bahkan bukan hanya Sumatera Barat, level lokal, regional, tapi sudah ke tingkat nasional bahkan internasional. Siapa lagi kalau bukan Bang Ridwan Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini Bang, kita kan sekarang nih ada di Malapa. Mautalama. Mautalama. Ya. Wah. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Jadi kita mau gali nih sedikit, atau kalau boleh sih banyak, bagus kita sharing ke Dunsana Pariwisata yang ada di rumah, Ya. tentang perjalanan seorang Ridwan Tulus, mulai dari awal merintis perjalanan di dunia pariwisata sampai saat ini menjadi seorang yang sangat istimewa di dunia pariwisata Sumatera Barat. Boleh Bang ya? Ya, boleh. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan Abang pertama kali masuk ke dunia pariwisata itu? Jadi Pak Haji, sebetulnya kecelakaan dulu. Nah, kecelakaan itu dia. Saya pengen kawin dulu, cuman kerja belum ada. Ya. Akhirnya saya pura-pura kerja. Ya. Memang betul sebetulnya melamar kerja jadi tour guide waktu itu, karena saya tamatan ABA ya. Jadi saya mencoba menjadi tour guide di Jakarta, dan alhamdulillah diterima di salah satu perusahaan ternama juga di Indonesia menjadi tour guide-nya pada saat itu. Jadi sebetulnya kecelakaan dulu, belum sebetulnya keinginan utama saya pada saat itu. Cuman ingin ngapain mertua aja bahwa gue udah kerja nih. Pengen meyakinkan. Meyakinkan ya. Sudah ada jaminan. Nah, kalau dilihat nih dari background pendidikan itu, Bang ini seorang tamatan STPA Prayoga. Ya, D3 dan ijazah sampai sekarang nggak ada. Kenapa nggak ada? Makanya itu tadi, sebetulnya dalam dunia pariwisata Pak Haji, itu enak sekali. Nah, kita udah buktikan ya bagaimana kita mengembangkan dengan adik-adik di sini saja dulu. Bahkan saya berani bilang, tanpa ijazah pun, tanpa modal pun, insya Allah kalau kita betul-betul concern di dunia pariwisata, itu peluangnya masih banyak sekali. Nah, ini dia. Sebetulnya bukan ijazah tidak laku, tapi tidak semua orang punya kesempatan untuk bersekolah. Ya, Nah, alhamdulillah dengan ide-ide kita yang sederhana, makanya alhamdulillah banyaklah lahir panaruko nih. Kalau kita bicara Pak Haji itu panaruko ya. Panaruko istilahnya pembuka jalan. Sungai Pinang, ketika kita mengenalkan pertama kali, praktisi pariwisata Sumbar saja tidak tahu dimanapun Sungai Pinang. Ini cikal bakalnya Mandeh nih. Saya waktu itu berpikir cuma sederhana. Ngapain dulu Nani Casalegno dengan Federica, orang Itali, membuka Pulau Cubada? Apa yang dijual? Yang dijual justru pada saat itu di samping apanya, ada sport diving yang cukup bagus, ada wake dive di sana juga. Tapi yang dijual itu justru kesunyian. Maka itu saya sangat senang sekali untuk berbagi cerita di sini. Sebetulnya di dunia pariwisata apapun bisa dijual. Nah, itu. Kendala sendiri malah bisa menjadi keuntungan besar, tapi ini salah satu setelah saya kaji-kaji, salah satu kelemahan di dunia pariwisata di Indonesia khususnya di dunia travel, tour operator. Saya sendiri kadang sudah malu
kalau orang tua-tua bertanya, di mana kerajaan gitu. Di travel, kama tambang itu. Maksudnya sudah terlalu downgrade gitu. Iya. Maka kalau kita tuh selalu menyebut kita kalau kalau saya menyebut diri saya sebagai tour designer atau tour operator, ya. Inilah kalau menurut saya salah satu kelemahan kepariwisataan di Indonesia, khususnya dunia travelnya dan tour operator. Tidak banyak yang bisa mendesain tour programnya. Iya. Makanya akhirnya itu sebetulnya istilah baru untuk Indonesia. Maka saya ada bicara juga dengan para akademisi. Ya itu belum ada. Jadi makanya saya sendiri itu menyebut diri saya sebagai tour designer. Karena ada seni cara membuat tour programnya. Kalau saya akui, kalau dulu saya menjual ide dan program pariwisata saya untuk Indonesia itu sulit. Iya. Tapi alhamdulillah sepertinya sekarang ini sudah trennya baru ditarimo setelah saya pikir 20 tahun yang lalu kita berbuat. Di Sungai Pinang, waktu kita kembang pertama saya tertarik itu tuh dengan kehidupan nelayannya. Hotel belum ada di sini. Kan salah satu kendala sebetulnya ya. Saya selalu berpikir, makanya saya bicara tentang life experience tourism, bagaimana menjual pengalaman hidup. Justru pertama kali itu kita jual bagaimana menjadi nelayan di sini. Menjadi nelayan, jadi apa yang kita jual Pak Haji, nggak ada yang luar biasa. Biasa-biasa aja. Cuman biasa buat kita belum tentu biasa bisa menjadi suatu pengalaman yang menarik. Dibayangkan sampai setahun orang mau menginap di sini untuk jadi nelayan. Iya. Jadi yang paling mahal itu adalah pengalaman dalam pariwisata. Jadi itu tadi, kebetulan saya di dunia tour dan juga di dunia training. Apa perbedaan saya dengan perusahaan tour yang ada di Indonesia? Apa perbedaan saya dengan perusahaan training yang ada di Indonesia? Saya tidak menjual tour. Kalau tour banyak yang pintar. Begitu juga dengan training. Sebetulnya saya tidak jual training, tapi kebanyakan saya menjual pengalaman hidup, dan saya yakin insya Allah itu pertama seumur hidupnya. Jadi di situ sebenarnya letak yang Abang bilang tadi, bahwa memulai bisnis pariwisata tidak perlu modal yang besar. Tidak. Yang kita juga tanpa pendidikan juga insya Allah masih bisa kalau mereka mau. Nah, kita udah buktikan ya Bapak gitu kan. Justru modal yang paling besar itu adalah ide dan kreativitas dari apa. Nah, itu yang menarik dari Bang Ridwan Tulus. Berbisnis tanpa modal yang besar, hanya mengandalkan ide dan kreativitas. Makanya di awal saya sudah bermain dengan yang disebut dengan life experience tourism. Saya menjual pengalaman hidup. Ini ada cerita yang menarik sebetulnya. Jadi alhamdulillah, walaupun pendidikan saya tak tinggi, tapi justru saya undangan pertama untuk memberi kuliah umum itu bukan di Indonesia, tapi di program master di pengkajian Asia Afrika, Kyoto University. Yang waktu itu saya masih ingat, waktu itu saya bicara tentang life experience tourism. Yang mana kalau nggak salah profesornya bingung, Nandes kah? Maksudnya apa nih yang lu jual gitu kan? Akhirnya itu kebetulan saya bawa program, saya berikan. Akhirnya mereka banyak yang ikut. Waktu itu saya bikin programnya, saya kasihan waktu itu saya bikin programnya di air manis. Sehingga banyaklah orang-orang Jepang yang bersama dengan Sungai Pinang. Di sana dulu belum ada hotel, akhirnya kita gunakan rumah penduduk. Salah satu juga bagaimana menjadi nelayan. Itu ada salah satu. Jadi kebetulan teman saya ada pejabat, saya nggak usah sebut namanya. Waktu itu Kepala Dinas Pariwisata Sumbar. Sebetulnya saya merasa senang, mungkin ide ini bisa mensupport dia lah gitu kan. Tapi lucunya ketika saya berikan ada program saya dengan orang-orang Jepang yang diadakan di air manis, dia sepertinya agak marah. Acara internasional. Diadon di manis, jadi pareman sansai saya yang banyak gitu kan. Padahal saya pikir waktu itu dia senang dengan ide saya. Tapi justru sebaliknya, akhirnya saya tarik lagi. Tapi saya tetap melakukan. Akhirnya saya mulai bermain di air manis. Saya duduk. Biasanya saya survei dulu, observasi suatu daerah. Duduk di lapau dulu, cerita-cerita nanti saya lihat potensi-potensi. Akhirnya baru saya ajak masyarakat. Makanya alhamdulillah di setiap program wisata yang kita kembangkan di suatu daerah, alhamdulillah kita tidak pernah basobo yang namanya preman.
Karena mereka involved, terlibat. Ya, karena kita melibatkan mereka. Kita melibatkan mereka. Ya daerah-daerah dia. Ini contoh kasus ya. Kenapa misalnya nggak terjadi tukang pala, misalnya di daerah yang saya sebut tadi misalnya. Masyarakat yang punya daerah. Kadang orang datang ke sana, masyarakat tidak dapat untung apa-apa. Ya. Dia buang sampah sembarangan, masyarakat nanti yang milih. Yang lebih kacau dia bikin maksiat di sana. Ya, ya. Masyarakat nanggung, sementara dia nggak dapat apa-apa. Jadi setelah saya kaji-kaji, Pak Haji ya, saya panggil udah Pak Haji aja. Pak Haji. Kalau menurut saya, jangankan di Sumatera Barat, Indonesia saja belum mempunyai konsep pariwisata yang bagus. Harusnya kalau Indonesia betul-betul serius penggarapan pariwisatanya, Sumbar sendiri, itu minimal nomor 1 dunia. Nggak ada negeri yang sekaya Indonesia ini. Dari budayanya. Bahkan misalnya contoh di Sumatera Barat aja. Yeah. Kita ada 3 budaya yang cukup kontradiksi satu sama lain. Dasma Minangkabaunya, ada Mentawainya, Mendailiang kalau perbatasan. Bayangkan, belum lagi adat-adat setempat yang itu sebetulnya bisa menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Nah, tapi itu tadi, saya melihat keseriusan itu belum ada. Nah, makanya kita menawarkan konsep green tourism. Green tourism bukan ide kita, itu sudah ada juga. Sudah ada. Nah, tapi alhamdulillah kita banyak membawa pembaharuan. Kalau biasanya orang bicara tentang green, pasti selalu tentang lingkungan. Yeah. Jadi kalau green tourism maksud kita, pertama sekali, bagaimana kita membuat aturan dulu. Yeah. Jadi setiap tamu yang datang, ya, dan juga adik-adik yang di daerah tersebut, itu betul-betul protect the culture dulu. Tidak merusak budaya, justru mengangkat budaya kita. Karena itu suatu pengalaman yang sangat menarik juga dengan budaya. Apalagi Sumatera Barat yang terkenal dengan, kalau versi CNN tuh rendangnya nomor 1 dunia. Itu kan juga suatu budaya makanan kalau dari apa. Jadi itu tadi, nggak merusak budaya, tapi justru mengangkat budaya, protect the culture. Dan ini juga suatu pengalaman yang sangat menarik buat tamu-tamu yang datang. Orang luar. Iya. Ya mungkin bagi kita randai hal yang sederhana, tapi menjadi apa? Dari sisi musik mungkin saluang. Anda tahu saluang nggak? Saluang itu sebetulnya itu alatnya sangat endemik, cuman adanya di Sumbar. Karena jago pun orang main saksofon belum tentu dia bisa main saluang, karena dengan itu juga bisa menjadi salah satu. Jadi nggak merusak budaya, tapi insya Allah bisa mengangkat budaya. Protect the culture. Terus yang kedua, bagaimana pengembangan pariwisata di suatu daerah itu yang protect the nature, nggak merusak alam, tapi memperkaya alam. Dan bahkan ini salah satu cara yang membuat mereka ingin datang dan datang lagi. Ini contoh kasus. Kita dalam setiap program yang kita desain, itu kita selalu melakukan yang disebut dengan green action. Setiap tamu kita ajak ikut penanaman terumbu karang. Nah, coba tanya nih Pak Haji, ini orang pariwisata udah pernah nanam terumbu karang belum? Belum. Itu juga suatu yang menarik. Apalagi kita di pinggir pantai. Terumbu karang itu bernamakan nama mereka. Nanti kita ganti sertifikat dengan Green Friend of Indonesia. Nanti kalau terumbu karangnya udah tumbuh, akhirnya kita kirim fotonya, akhirnya mereka ingin datang. Bahkan dia yang membawa orang lagi untuk datang dan melakukan hal yang sama. Jadi tidak merusak alam, tapi justru memperkaya alam. Dan ini salah satu cara membuat mereka ingin datang, karena mereka punya sesuatu di sini. Ada yang dia tinggalkan. Terus yang ketiga, maka setiap program wisata, alhamdulillah saya sudah mengembangkan di beberapa daerah, baik di Sumatera Utara, di apa. Walaupun kalau orang bilang itu daerah yang banyak preman ya, justru saya nggak pernah ketemu dengan preman. Karena yang ketiga ini gimana empower dan bring benefit for local people. Bagaimana setiap program wisata yang kita kembangkan di suatu daerah, kita mengajak masyarakatnya, sesuai nanti dengan keahliannya masing-masing, ya. Mentransfer ilmunya, insya Allah mereka nanti menjadi partner kita di suatu daerah. Ilmu kita berikan. Nah, jadi makanya kita tidak pernah ketemu dengan nama preman, karena kita rangkul. Ya daerah-daerah dia. Iya. Kita libatkan. Ya, insya Allah juga bisa membawa keuntungan langsung untuk masyarakat setempat. Yang keempat baru bonusnya sekitar support conservation. Tapi kalau dalam dunia operatornya itu, Pak Haji, salah satu kelemahan utamanya itu tadi,
Makanya saya menyebut diri saya itu sebagai tour designer. Ya. Karena salah satu kelemahan di pariwisata, khususnya di dunia travel dan tour operator, tidak banyak orang yang bisa mendesain tour program yang bernilai. Ya. Dulu saya akui, saya menjual ide dan program wisata saya untuk Indonesia itu sulit. Tapi alhamdulillah sepertinya sekarang ini sudah mulai. Sudah mulai terpakai. Ini contoh salah satu kasus. Tiba-tiba salah satu kepala sekolah internasional Jakarta itu menelpon saya. Pak Ridwan, orang Inggris kebetulan. Anggap aja namanya Albert dulu ya. Ya. Jadi Albert ini bilang, dia ingin sekolahnya study tour ke Sumatera Barat untuk anak grade 9. Grade 9 ini kelas 3 SMP. Ya. Pas dengar cap yang masuk, akhirnya saya bilang, oke, nanti saya akan desain program khusus buat sekolah Anda. Tolong kirim materi-materi yang dibutuhkan, nanti saya coba implementasikan di lapangan. Nah, itu jawabannya di luar dugaan saya. Nggak usah Pak, kami sudah punya program. Akhirnya saya bilang, Anda kalau sudah punya program, ngapain hubungi saya lagi? Karena mohon maaf, saya belum tentu tertarik untuk handle perusahaan sekolah Anda. Gitu. Akhirnya dia bilang, iya saya baru dapat referensi tentang Anda. Nah, lucunya dia dapat referensi tentang kita dari salah satu sekolah terbaik di Inggris yang sudah rutin program tahunannya dengan kita. Akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu tolong kirim program Anda biar saya pelajari. Setelah di email saya baca, akhirnya saya telepon lagi. Albert, Anda kalau program seperti ini, Anda tidak harus hubungi saya. Ini siapapun travel yang ada di Sumbar bisa. Anda kalau mau, ini program harus saya rubah. Ya. Karena maaf, namanya study tour, tapi content of study-nya itu nggak sampai 30%. Lebih banyak jalan-jalan. Jalan-jalannya gitu kan. Ya memang ternyata saya bukan orang bisnis murni juga. Karena kalau cap yang masuk, hajar aja semuanya. Tapi mungkin itulah. Anda kalau mau, saya bilang, ini harus saya rubah. Nggak tahu dibilang, jangan dirubah Pak. Kalau dirubah saya malu Pak. Karena sudah approve oleh yayasan, orang tua murid udah oke. Bahkan pernah dilakukan gitu. Nah, jadi kalau Anda merubahnya dalam waktu kurang sebulan ini, saya malu Pak. Ya karena dia bilang seperti itu, saya bilang, oke, kalau itu alasan Anda saya terima. Tapi dengan catatan saya bilang, gentleman agreement ya, kalau saya menemukan kendala di lapangan, I have a right to change ya. Saya punya hak untuk berubah ya. Oh, dia senang. Dan dia terima. Dia terima. Akhirnya waktu itu, datang. Yang dia nggak ikut, yang ikut wakil kepala sekolahnya orang Filipina waktu itu. Dia baru punya 18 orang, satu kelas waktu itu. Ya. Bayangkan untuk anak kelas 3 SMP, mereka cuma menginap 5 malam di salah satu hotel terbaik di Bukit Tinggi. Nggak taunya, baru check-in, kalau dulu masih kunci ya, baru dapat kunci. Semua tamu yang di Novotel komplain. Karena anak ini nakalnya luar biasa. Baru dapat kunci, digedor kamar orang, lari. Ada ibu-ibu yang keluar pakai handuk karena dikira emergency. Karena telepon ada, bel ada, kenapa digedor? Berarti kan sesuatu yang urgent. Sesuatu yang penting. Akhirnya komplain orang ke resepsionis, dicek CCTV, kiranya anak ini yang punya ulah. Dia naik lift sama-sama, digedor sama orang lain, kalau keluar dia tepuk tangan dan lari ke bawah. Dampaknya, saya sama wakil kepala sekolahnya dimaki-maki sama tamu lain. Bahkan ada yang nyuruh kita check out. Padahal kita belum nginap. Kita 5 malam di sana. Akhirnya sang wakil kepala sekolah ngadu pada saya. Pak Ridwan, saya betul-betul malu Pak. Anak sekarang nakalnya luar biasa. Terus nggak tahu, insting saya langsung keluar. Saya bisa merubah anak-anak ini dalam waktu 2 jam. Itu hours. 2 jam kamu bisa merubah anak-anak ini, Tem? Ya. How katanya? Bagaimana caranya, Tem? Oke, tolong bacakan program itu besok. Karena ya dia yang punya program, saya nggak pegang filenya, akhirnya dia yang pegang. Setelah dibacakan, terus saya bilang, besok mulai jam 2 sampai jam 6, program saya rubah. Karena saya sudah bilang sama kepala sekolah Anda, kalau saya menemukan kendala di lapangan, saya punya hak untuk berubah. Maka itu perlu konfirmasi tadi kan. Nah, apalagi bawa-bawa anak sekolah ini nggak gampang. Aturannya sangat ketat, apalagi anak-anak di bawah 17 tahun. Karena belum dewasa gitu kan. Kita bilang, ini program harus saya rubah. Kalau nggak percaya, tolong telepon kepala sekolah. Karena sudah bilang ke kepala sekolah, kalau saya menemukan kendala di lapangan, saya punya hak untuk berubah. Tolong telepon kepala sekolah. Enggak,
Saya nggak bakalan nelfon. Cuman penggantinya apa katanya. Terus saya bilang, panti asuhan. Marah dia. Apa hubungan merubah anak-anak ini dengan panti asuhan? Ya. Saya kan udah kesel, angin enggak? Ya, karena kita udah dimaki-maki juga. Ya. Akhirnya oke lah, tapi oke itu nggak sampai 50%. Masih ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Ketika yang oke, saya bingung lagi. Kenapa bingung? Kita ke panti, kalau nggak nyumbang, aduh, sangat nggak enak banget. Dan kalau saya minta sama dia, itu sangat tidak profesional. Ya. Nanti dikira saya macam-macam. Benar. Akhirnya waktu itu saya anggarkanlah uang dari kantong saya pribadi sekitar 2,5 juta untuk disumbangkan ke panti asuhan. Saya turut tim saya, tolong cari panti asuhan yang paling miris dekat Bukit Tinggi. Alhamdulillah dapat, namanya Nurul Haq. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi panti asuhan mandiri. Setelah oke untuk kunjungan besok jam 2, pagi-pagi saya ke sana. Karena betul-betul saya pengen lihat kira-kira dengan 2,5 juta itu apa yang betul-betul dibutuhkan di panti tersebut. Nggak taunya anak-anak lagi sarapan. Udah ketawa semua. Cuman pas saya lihat makanannya, duh. Kalau saya dulu pakai nasi, pakai garam itu biasa aja. Tapi melihat anak-anak itu, aduh, nggak tahan saya. Akhirnya saya temui pengurusnya dan saya bohong. Bu, sudah nelfon pimpinan saya, Bu. Jadi saya kadang ada di lapangan itu kadang saya bisa menyamar ke macam-macam. Tentang kunjungan nanti jam 2 ya, Nak. Iya, Bu. Jadi gini ya, Bu, ada anak-anak SMP. Saya nggak nyebutnya internasional karena terlalu jauh bedanya antara SMP dan SMP itu, saya ngerti kan masalah kepiang-kepiangnya gitu kan. Ya sekolah internasional itu masuk bisa ratusan juta gitu kan. Ingin main-main sekitar 2-3 jam di sini, Bu. Boleh, Bu? Nggak apa-apa, Nak, bagus loh. Dan kemungkinan, Bu, saya belum tahu pasti nih, Bu, kemungkinan anak-anak ini patungan. Kira-kira apa yang bisa dibantu di sini? Jawaban Ibu tuh nyenangin hati saya. Nah, beliin aja Indomie. Dengar Indomie itu dari 2,5 juta, akhirnya 10 juta saya anggarkan. Karena saya lihat komputer juga nggak ada di panti. Akhirnya saya beli 1 set komputer lengkap, 9 kebutuhan pokok, beras betul-betul saya minta kualitas nomor 1, Indomie dibanyakin, yang goreng, yang rebus. Terus saya atur, saya yang datang duluan, baru tamu-tamu belakangan. Saya instruksikan ke guide-nya, nanti tolong anak-anak yang bawa barang ini ke panti. Dan kasih tahu ke mereka ini sumbangan dari mereka. Weh, mereka semangat. Beras 10 kilo bertiga ngangkat, tapi semangat. Dia lupa jalan pematang sawah. Ya anak kota jalan di pematang sawah tanpa barang pun masih biasa nggak stabil. Nggak stabil. Apalagi nih bawa barang bertiga lagi. Pura-pura lah dia ke sawah. Tapi alhamdulillah barang semuanya selamat. Yang dia udah belum puran. Ketika mau jatuh betul-betul dijaga. Terus sampai di sana saya atur sebuah permainan yang mereka ini lebur satu sama lain. Setelah saya lihat akrab, saya kembali ke hotel lagi, ngopi. Ini cerita dari wakil kepala sekolah. Nggak tahu pas mau pulang, anak-anak udah sampai di bus. Kawan-kawan dari panti mendadakan. Akhirnya sama wakil kepala sekolah nggak tahan, diambil mic. Lihat tuh, teman-teman kamu begitu senang dikunjungi. Wah, dibalas lagi kan. Kamu tahu nggak? Yang sumbangan tadi itu bukan dari kita. Kan saya bilang ini sumbangan dari anak-anak. Nggak tahu kepala sekolahnya bilang ini sumbangan bukan dari kita karena ini program mendadak. Sekarang saya minta izin, boleh nggak? Kita masih punya uang 1 juta. Boleh nggak disumbangkan ke panti tersebut? Alhamdulillah kompak anak-anak menjawab. Tidak, Pak, jangan. Sehingga sang wakil kepala sekolah ada gondok. Pokoknya seperti itu, udah gondok banget. Masa mau disumbangkan? Nolak. Subhanallah, ternyata artinya jangan ganggu, itu kami mampu. Mempatungan dia. Terkumpul uang 3,5 juta dan lari-lari lagi anak-anak ngantar. Turun lagi turun. Bahkan ada yang terperosok lagi ke sawah. Sampai di hotel, kebetulan saya ngopi, kelihatan aja resepsionisnya. Anak-anak ngambil kunci 18 orang. Itu tertib berbaris one line. Tertib sekali. Akhirnya sama kepala sekolah nelfon, Pak Ridwan, where are you? Saya di bar, dikejar saya ke bar. Ketemu saya barang gendut, dipeluk saya, nangis dia. Maaf ya, saya laki-laki nangis dengan kamu teh. Men, see that, kata. Lihat tuh anak-anak tuh antri baik-baik, kata. Benar kata kamu bisa 2 jam bisa merubah orang. Lihat, see that, teh. Itu baru 2 jam. Makanya program kamu ini buang, tidak ada nilainya. Tenang teh,
Saya malu sama Anda teh. Saya tamatan psikologi, saya master tuh dari Cambridge University sana nama buting. Akhirnya alhamdulillah itu program kita desain khusus dengan nama sekarang nih Experiential Learning Minangkabau. Jadi selama 7 hari mereka juga tinggal di rumah gadang dengan program Kampung Inspirasi, juga aksi ikut penanaman terumbu karang, penanaman mangrove, belajar budaya dan lain-lain. Akhirnya program itu yang dulu mereka cuma punya 1 kelas, sekarang menjadi 5 kelas. Banyak sekali anak-anak yang pindah sekolah hanya untuk mengikuti program tersebut. Dan alhamdulillah panti asuhan kita di sana juga sekarang saya cukup bangga juga. Anak panti tersebut sekarang sudah menjadi presiden panti asuhan termuda di Indonesia dan sudah menjadi seorang advokat. Bahkan dia kemarin waktu datang ke sana dia bilang, sekarang giliran saya lagi. Jadi banyak sebetulnya. Nah, jadi memang salah satu kelemahan kepariwisataan khusus di dunia tempatan, tidak banyak orang yang bisa mendesain tour program. Jadi saya akui kalau dulu saya menjual ide dan program saya untuk market Indonesia itu sulit. Tapi alhamdulillah sekarang sepertinya sudah trennya. Nah, kalau untuk Sumatera Barat sendiri, bagaimana Bang Ridwan melihat potensi life experience tourism ini bisa dikembangkan? Sebetulnya itu ide awal saya sebelum Green Tourism. Karena ya itu tadi, saya ingin tetap berusaha tanpa menunggu ada investasi dulu, ada apa itu enggak. Bagaimana saya berpikir sebetulnya sederhana. Bagaimana istilahnya menjual dengan apa adanya. Kita bicara tentang life experience tourism. Makanya kalau menurut saya Pak Haji, itu peluang di dunia pariwisata ini sangat besar. Ini apa yang kita garap sekarang nih, kalau orang Padang bilang tuh baru kulit-kulit pariwisata. Justru banyak sekali. Jadi kalau saya dulu selalu berpikir sederhana. Karena pariwisata itu tadi, biaso bi awak, alun tahu biaso bi orang lain. Bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kuncinya di situ ya. Jeli. Life experience tourism. Jangan pernah berpikir bahwa sesuatu yang biasa menurut kita akan menjadi biasa pula menurut orang. Justru itu yang kadang-kadang layak kita jual dan itu mahal harganya. Disitulah kita bisa memulai berbisnis pariwisata yang murah tapi menghasilkan keuntungan. Jangka panjang pun bisa. Dan untuk di Sumatera Barat sendiri justru sangat banyak yang bisa kita tawarkan Bang ya. Banyak sekali kalau kita jeli. Iya, kalau kita jeli, mulai dari kehidupan bernelayan yang menurut orang kita itu hal yang biasa dan bahkan kadang-kadang nggak menarik. Tapi justru itu bisa menjadi hal yang menarik. Pengalaman sehari-hari pun di Sumatera Barat bisa kita jual. Banyak sekali. Seperti kita waktu kecil-kecil sering mancing belut ke sawah. Itu biasa. Iya, karena belut sendiri bahkan orang nggak tahu, orang luar ya, bukan orang kampung kayak Pak Haji ya. Itu maksudnya kalau orang luar nih apa maaf ya. Itu bahkan dia nggak tahu bahwa belut itu di lubang, ada lagi lubangnya. Itu juga sesuatu. Ini contoh sederhana. Kalau dijual mahal. Bisa. Tapi how to design the program. Jadi rencana pariwisata yang ada di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia juga, apapun dalam kehidupan kita bisa kita jadikan destinasi pariwisata, daya tarik pariwisata itu bisa kita jadikan dan kita bisa memulai bisnis untuk itu. Nah Bang Ridwan, sepanjang perjalanan Abang di dunia pariwisata, apa sih suka dan dukanya menjalankan mulai dari merintis sampai menjalankan usaha pariwisata itu? Seperti apa suka dukanya? Ya cukup panjang ya ceritanya nih. Kita mulai dari yang nggak enak dulu. Wah, nggak enak dulu. Banyak dulu. Itulah. Kadang yang saya sedih itu negara lain lebih menghargai kita daripada orang di negeri kita sendiri. Nah, jadi kadang itu lah sedihnya gitu. Kadang ide kita lebih banyak diterima di luar dan kita lebih dihargai di luar negeri, di luar Sumbar dan Indonesia sendiri dibanding di apa sendiri. Tapi ya itu tadi, kita tetap berbuat lah. Maka kepada teman-teman saya yang tergabung baik di Green Tourism Institute, bagaimana kita sama-sama berjuang. Dari tadi kan sebetulnya bisa saya bilang, sebetulnya dalam dunia pariwisata apapun bisa dijual. Bahkan kendala pun bisa menjadi nilai yang sangat tinggi kalau dia tahu bagaimana mendesain program tersebut.
Nah, kalau tadi sudah bicara kita soal dukanya yang pernah dialami, sekarang giliran sukanya, hal-hal yang paling menyenangkan selama Abang berkiprah di dunia pariwisata. Alhamdulillah Pak Ji. Saya justru merasa kaya itu setelah hilang semuanya. Ya cukuplah, perjalanan saya cukup panjang ya, karena saya mendapat pengalaman bisa dibilang penyakit yang cukup luar biasa. Bahkan dari 2009 sampai sekarang saya tidak boleh bawa mobil lagi. Nah, kalau secara medik itu penyumbatan otak kanyang. Tapi yang sangat menyenangkan saya sekarang, maka itu tuh saya banyak mengagumi anak-anak muda di Indonesia. Ya. Ya. Nggak tahu setelah saya kenal dia, nggak taunya idenya dari kita. Kembali lagi. Iya. Jadi hal yang menarik ya, yang sukanya untuk Bang Ridwan ternyata orang-orang yang dikagumi justru mengagumi. Nah, ini juga justru ide dari kita, gitu kan. Nah, itu saya merasa sangat senang sekali. Oke. Nah, sekarang harapan Bang Ridwan untuk pariwisata Sumatera Barat khususnya dan Indonesia. Jadi memang saya tetap bersegigi. Saya ingin menjadikan Sumatera Barat ini betul-betul sebagai green tourism destination. Ya gimana, jadi insya Allah kalau betul-betul Pemdanya serius, karena kita sudah buktikan anak-anak yang kita bina itu rata-rata sudah mendapat penghargaan bahkan internasional, seperti dari UNESCO. Bahkan kemarin adik-adik kita yang di Lubuk Alung itu mendapat penghargaan dari konservasi European Conservation. Berarti kan udah nomor 1 dunia gitu. Ya. Dan kita sudah buktikan walaupun dengan usaha sendiri itu akhirnya bisa. Nah, apalagi kalau kita bersama-sama. Memang niat saya bagaimana, karena menurut pandangan saya jangankan di Sumbar, Indonesia sendiri belum punya konsep pariwisata yang bagus. Makanya kita ingin menjadikan dengan Green Tourism Institute, yang mudah-mudahan Pemda juga serius bagaimana insya Allah menjadikan Sumbar ini sebagai Green Tourism Destination, ya insya Allah bisa menjadi percontohan pengembang pariwisatanya bukan saja di Indonesia tapi dunia insya Allah. Itu keinginan kita. Baiklah Dunsana Pariwisata, itulah tadi perbincangan kita dengan Bang Ridwan Turus, seorang tour designer yang sudah melanglang buana sampai ke dunia pariwisata internasional ya Bang ya. Jadi inti dari pembicaraan yang bisa kita ambil saat ini adalah bahwa memulai bisnis pariwisata kita tidak perlu berpikir terlalu jauh soal modal. Yang justru yang kita butuhkan dalam memulai bisnis pariwisata itu adalah ide dan kreativitas. Apapun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari itu justru bisa kita jual. Biasa menurut kita belum tentu biasa menurut calon wisatawan. Justru kadangkala itu akan menjadi pengalaman hidup yang justru nilainya mahal untuk mereka. Dan ketika pengalaman hidup itu sudah lekat dalam pikiran mereka, mereka akan ingin kembali lagi. Nah, justru di situ nilai pentingnya berbisnis pariwisata itu. Baik Bang Ridwan, terima kasih sudah mau berbincang, mau talama bersama kami. Semoga tidak membosankan ya. Insya Allah, amin. Justru cerita yang kita dapatkan tadi itu sangat menarik dan menginspirasi mungkin bagi Dunsana pariwisata semua di rumah. Mudah-mudahan ke depan juga akan muncul Ridwan Tulus yang lainnya. Sebagaimana mimpi Bang Ridwan tadi. Ya. Setiap orang yang bekerja sama dengan Bang Ridwan harus mandiri setelah itu dan mampu berkembang sendiri setelah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada sedikit titipan oleh-oleh dari teman-teman di kantor. Mohon diterima Bang ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Haji makasih banyak ya. Sama-sama Bang. Taste of Padang ya. Iya, Taste of Padang. Betul-betul kita berikan tesnya ya. Jadi Taste of Padang itu adalah brand pariwisata Sumatera Barat. Alhamdulillah. Nah, ini juga wow. Kita perlihatkan. Ya. Baiklah Dunsana Pariwisata, demikianlah perbincangan kita Malapa edisi kali ini bersama Bang Ridwan Tulus. Saya Paji dan Bang Ridwan Tulus mohon undur diri dulu. Sampai jumpa pada Malapa edisi selanjutnya, tentunya dengan narasumber dan tema topik pembahasan yang tidak kalah menarik. Mudah-mudahan juga lebih menginspirasi ya Bang ya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pariwisata, Salam Piti Piti Masua. Masua.